alles Gute zum Geburtstag. Kita mau ucap dulu salam-salam. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Om Samsul Hadi yang mau ulang tahun tanggal 29 Juni nanti. Om Samsul Hadi di Pedak, Rembang, Jawa Tengah. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat-sehat selalu. Oh iya, Om Samsul Hadi dan Tante Iin Mutmainah di Pedak, Rembang itu punya lahan pertanian yang luas. Mereka menanam labu madu yang manis dan enak rasanya. Nanti gambarnya ya, gambarnya nanti bisa dilihat. Yang berminat bisa nanti aku tulis kontaknya Tante Iin di Pedak Rembang yang mau pesan-pesan labu madu dari Rembang. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, salam-salamnya udah selesai. Kita lanjut ke tema yang mau diomongin kali ini ya. Ya, ini soal update lanjutan dari perkembangan corona di Jerman. Sebelumnya kan aku juga sempat ada itu video update ke corona di Jerman. Itu ngomongin khusus terutama soal apakah anak-anak pakai masker atau enggak ya. Di video itu juga aku udah sempat singgung itu soal ada beberapa yang sudah mulai berjalan normal gitu ya, kayak TK anakku, dia udah masuk tiap hari. Itu di video kemarin aku udah cerita juga. Anakku yang sulung itu yang tadi juga ada ikut di video ucapan selamat ulang tahun. Nah, ini ada hubungannya juga sama anakku, karena dia kemarin sempet ke dokter dan dites corona. Aku sempet agak dakdikduk juga itu dengan tes corona itu. Tapi sebentar dulu. Jadi sebelum ke tes itu, ya beberapa kan udah berjalan normal. Jadi kayak restoran udah buka, karena sebelumnya kan kita cuma bisa order dan makan dibawa pulang gitu ya, makan di rumah. Sekarang itu sudah berapa minggu yang lalu udah bisa duduk-duduk di dalam, walaupun tetap ada beberapa prosedur yang harus dijalani, misalnya jaga jarak. Terus ada beberapa yang restoran itu katanya, karena aku juga belum pernah sih selama corona ini pergi makan di luar, cuman pesen waktu itu, sempet pesen makan terus dibawa pulang. Katanya dicatat kalau kita mau ke restoran dan makan di situ, dicatat alamat dan nomor telepon mungkin ya, jadi untuk data kalau nanti dibutuhkan. Jadi itu, dan terus juga udah mulai orang-orang udah mulai kumpul gitu ya, gathering. Kayak kemarin aku sempet juga ikut barbecue. Di sini kan kalau udah mulai summer gitu ya, udah mulai, kita biasanya itu tradisinya adalah kita grillen namanya ya, barbecue. Biasanya itu di taman atau di kebun atau di balkon mungkin gitu ya, pokoknya kumpul-kumpul terus kita bakar-bakar. Jadi aku kebetulan ikut, ada grup, itu grup hobi, kebanyakan isinya adalah ibu-ibu. Jadi itu kebetulan adalah beberapa adalah ibu-ibu yang anaknya di TK atau di SD itu. Jadi kita bikin kayak grup hobi gitu untuk yang suka-suka jahit sama ngerajut gitu-gitu ya. Aku ikut perkumpulan itu walaupun aku belum begitu mahir dalam soal jahit menjahit. Jadi aku pengen ikut kumpul-kumpul, dan kemarin kita sempat kumpul-kumpul itu. Jadi sebelumnya ada aturan tidak boleh lebih dari 10 orang kalau kita mau kumpul-kumpul ya. Tapi sekarang sudah sedikit agak longgar. Jadi kemarin itu sekitar 12-13 orang gitu kita, ibu-ibu ini
kebanyakan ibu-ibu Jerman ini kita kumpul dan bikin party kecil gitu ya, 12 orang itu. Jadi itu kita udah kumpul-kumpul terus. Oh ya, soal ini juga bis ya. Kalau sebelumnya itu naik bis, pintu kan ada dua pintu ya, pintu masuk sama pintu keluar dipisah gitu. Jadi kalau penumpang mau masuk dia harus dari depan, dan sekalian kalau mau beli tiket sama supirnya langsung gitu. Terus kalau mau keluar mereka harus lewat pintu belakang penumpang ini. Nah, selama corona kemarin itu pintu depan yang tempat penumpang masuk itu ditutup, jadi nggak boleh. Jadi itu untuk melindungi si sopir ya dari ancaman terinfeksi virus dari penumpang, dan kita nggak bisa beli tiket ke sopir, jadi harus lewat lewat aplikasi, belinya online. Terus keluar masuk penumpang cuma dari pintu belakang. Kadang-kadang kalau bisnya agak besar itu ada dua pintu di belakang itu. Jadi lumayan enak gitu ya. Tapi kalau bisnya kecil cuma satu, apa itu namanya? Ya cuman satu armada. Itu cuman pintu belakangnya cuman satu, itu kadang-kadang suka agak sesek-sesekan juga kalau keluar masuk dari situ. Aku nggak pernah sih selama corona ini, karena juga aku males ya naik bis kalau selama corona ini ketemu dengan orang-orang yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi aku selama corona sih belum pernah naik bis kemarin-kemarin itu. Tapi uh, beberapa hari yang lalu setelah agak dilonggarkan itu ya aturan-aturan itu, aku sempat naik bis ke kota. Jadi kan kami ini tinggal agak di pinggiran ya, Cin. Jadi aku ke kota, ke pusat kota itu naik bis, dan itu sekarang pintu depan sudah dibuka. Jadi udah bisa beli karcis sama si sopir, walaupun si sopirnya itu kayak kalau di kasir-kasir supermarket itu jadi ada dilapis plastik gitu ya. Untuk melindungi si supir. Jadi kayak di supermarket juga pegawai-pegawai kasirnya kan dikasih pembatas gitu. Tapi udah bisa masuk lewat pintu depan dan bisa beli tiket normal gitu ya ke supir. Jadi aku kemarin naik bis itu udah sempet naik bis, dan ya lumayan asik juga kalau kalau sudah begitu kondisinya, jadi bisa pergi-pergi. Kemarin-kemarin tuh aku males keluar rumah naik bis, kalau kalau beli tiket harus lewat aplikasi segala macam, karena harus beli tiketnya paket kalau aplikasi yang nggak bisa beli tiket eceran. Jadi sudah ada yang longgar. Nah, ini ke soal yang mau aku ceritakan kepada dunia. Nah, terus aku mau cerita khusus soal, jadi anakku kan udah masuk TK normal dari Senin sampai hari Jumat. Ya dia emang TK-nya setengah hari. Terus kemarin itu hari apa ya? Hari Selasa atau hari Senin, tiba-tiba si RC-nya ini, si apa namanya, pengasuh, iya si RC, pokoknya yang jagain anak-anak TK itu ya, karena dia bukan guru statusnya, jadi kita nggak nyebutnya sebagai guru. Si RC ini nelpon. Jadi kalau ada apa-apa itu, jadi mereka punya punya nomor telepon masing-masing orang tuh ya, terutama ibu ya, karena ya biasanya memang yang jemput gitu-gitu pasti si ibu, yang lebih banyak tinggal di rumah, yang tidak bekerja atau bekerjanya cuma setengah hari ya, kalau untuk anak TK yang masuknya setengah hari. Jadi dia telepon aku, dia bilang, tolong ini anakmu dijemput gitu ya, karena dia batuk-batuk dan bangkis-bangkis. Aku agak padahal waktu berangkat dia baik-baik saja. Jadi memang si anakku ini dia ada sedikit problem ya, dan itu kita udah beberapa kali juga ke dokter. Dia suka agak batuk-batuk, ya batuknya sih nggak parah, batuk-batuk gitu ya. Itu sudah, dia udah dari sebelum corona juga dia kadang-kadang begitu. Dan kita juga kadang kalau pagi-pagi kita suka aduh pengen bersin-bersin gitu ya. Jadi emang dia ada sedikit problem dengan soal batuk. Walaupun batuknya, dan kalau menurut omanya dia juga dulu waktu kecil dia begitu juga, batuk-batuk juga. Jadi mungkin ini ada genetik
genetik juga gitu. Jadi ya, dan kita nggak ngobatin secara khusus karena aku juga baca-baca di artikel itu biasanya sebenarnya biasa gitu ya kalau anak itu batuk-batuk, yang penting pokoknya tidak terlalu parah. Pokoknya ada indikasi-indikasi yang bikin batuk itu kelihatannya parah. Pokoknya dia nggak sesak napas atau apa gitu ya, dia batuk biasa, dan itu dia emang dari sebelum corona dia punya persoalan dengan itu, dan kita juga udah 2 kali atau 3 kali lah ke dokter apa namanya kontrol soal batuknya ini. Terus ya itulah hidung meler gitu-gitu ya, apa namanya eh ya kadang-kadang mungkin pilek-pilek dikit gitu. Nah terus sih balik lagi, si Ed Sheeran ini telepon, dia bilang tolong dijemput karena selama corona ini nggak bisa gitu ya, kalau anak sakit dikit entah itu flu atau apa nggak bisa, secara prosedur nggak bisa dia kumpul dengan yang lain. Jadi terus bergegaslah aku dan adiknya itu datang menjemput. Itu kayaknya cuma 1 jam waktu itu di TK-nya itu. Ya udah dijemput, terus si Ed Sheeran ini bilang ini nanti tolong dibawa ke dokter ya karena kita butuh surat. Kalau misalnya dia mau masuk lagi ke TK itu kan jadi ada bukti hitam di atas putih. Jadi memang begitu ya kalau pokoknya ya nggak di Jerman, nggak hanya di Jerman mungkin ya, pokoknya apa-apa itu butuh bukti tertulis ya. Jadi butuh kalau misalnya dia mau masuk TK, mau masuk normal lagi, jadi harus ada bukti yang menunjukkan bahwa everything is alright. Terus jadi ya udah, jadi harus ke dokter minta surat gitu-gitulah ya. Terus pulang, terus aku bikin janji ya sama dokter anak itu. Aku juga sebelumnya terus kasih tau lah bapaknya telepon ya, dia juga sempet gitu-gitulah ya, agak-agak ya, memang agak ya, mesti jadi agak ribet dikit lah selama corona ini. Terus janjianlah aku telepon dokter untuk bikin termin ya. Kayaknya aku udah sempet singgung juga soal termin itu. Jadi kalau ke dokter kita mesti harus bikin janji dulu, termin dulu lewat telepon atau ada yang bisa lewat email. Ada yang terus bisa terminnya ini bisa didapat cepat, ada yang enggak, itu tergantung kebutuhan dan juga waktu yang dipunya si dokter. Jadi terus kita minta kalau bisa besoknya kita bisa datang. Jadi yang datang waktu itu cuman anakku yang sulung itu diantar sama bapaknya, aku sama anakku yang kedua sama adiknya itu tinggal di rumah, dan aku juga males ya sebenarnya ke dokter kalau ya karena juga ribet lah pasti, dan bawa anak itu kalau dalam kondisi yang sebenarnya tidak sakit terus pergi ke dokter yang mungkin nanti akan ketemu anak-anak lain yang sakit, nanti jadinya malah terkontaminasi. Jadi aku serahkan saja urusan ke dokter itu ke bapaknya. Jadi anakku yang sulung pergi ke dokter anaknya sama anakku itu, terus katanya dia setelah pulang terus cerita ya, anakku ini terus dites corona. Akhirnya dites corona, karena di sini itu yang aku tahu tes corona itu nggak ada yang, kalau kita nggak ada gejala atau termasuk orang yang apa istilahnya, orang yang dianggap punya potensi untuk terpapar corona itu, kayaknya kita nggak akan dites dengan sengaja gitu ya. Nah jadi dia dites, terus aku tanya tesnya itu kayak apa, diapain gitu ya. Katanya itu kayak dimasukin, jadi ngambil cairan itu di hidung, dan itu katanya lumayan sakit juga. Kata anakku itu lumayan tidak nyaman dan tidak dan lumayan tidak nyaman dan lumayan sakit gitu. Ambil cairan di hidung, jadi kayak mungkin kayak tes DNA gitu kali ya. Ambil cairan di hidung, terus ya udah, terus nanti akan dikabari lagi besoknya. Jadi besoknya itu si dokter akan nelpon soal hasil tes ini. Ya sudahlah. Jadi antara
H2C juga. Harap-harap cemas menerima telepon itu. Tapi ya soal tes corona itu aku tanya juga bayar berapa gitu ya, karena aku pengen tahu, karena aku dengar-dengar katanya ada yang juga bayar mahal ya untuk tes tes corona ini. Jadi ternyata tidak bayar di dokter itu. Karena mungkin juga karena itu tadi asuransi dan ya eh, pokoknya nggak bayar. Terus nunggu sampai hasilnya, terus hari ya kemarin ya, ini sekarang hari Jumat, jadi hari Kamis kemarin itu dokternya nelpon, tapi nelponnya ya ke suamiku, karena yang bawa anakku ini kan suamiku ya, dan dia ninggalin telepon. Terus aku tanya gimana hasilnya, katanya untungnya hasilnya adalah negatif ya, minus. Jadi memang ya itu tadi aku bilang ya, batuk-batuk biasa gitu. Tapi memang secara prosedur ya aku memaklumi juga, dan itu kalau terjadi sama anak lain pun aku juga pasti akan akan mengiyakan prosedur itu gitu ya. Jadi hasilnya negatif. Ya jadi hasilnya negatif, tapi aku sempet tanya juga sebelumnya sama suamiku itu ya, begitu habis pulang dari dokter itu ya, dan dia bilang bahwa anakku itu dites corona. Terus kalau aku tanyakan ke suamiku, kalau misalnya hasilnya adalah positif gitu ya, terus gimana gitu ya, aku tanya. Ya terus dia bilang ya kita harus melakukan karantina keluarga keluarga kami, jadi ya karantina karantina sendiri gitu ya, anakku dan kami gitu ya, karantina di rumah. Oh ya udah, jadi ya gitu mungkin. Jadi kalau misalnya ya, dan ini untungnya tidak terjadi, Em, kalau ternyata hasilnya positif, jadi kita akan melakukan karantina. Ya selama ini juga kita juga sudah melakukan karantina sih. Aku sendiri udah jarang pergi-pergi ya selama corona ini, dan kita juga nggak ada tuh agenda liburan segala macam selama corona. Melakukan apa namanya, karantina. Terus mungkin kalau misalnya gejalanya parah gitu ya, baru akan dibawa atau dirujuk ke rumah sakit. Jadi seperti itu. Ya aku cuma mau bilang bahwa yaitu anakku eh, telah dilakukan tes corona dan itu tidak bayar, dan hasilnya adalah, syukurnya adalah hasilnya adalah negatif. Soal hasilnya ya, jadi kemarin itu, jadi sehari setelah kunjungan dokter itu, dokternya akan telepon kita soal hasil, tapi tetap nanti kita akan dapat bukti tertulis ya, hitam di atas putih soal hasilnya, bahwa itu negatif itu. Jadi hari ini hari Jumat ya, jadi kemarin ke dokternya hari Rabu, dapat hasilnya hari Kamis ditelepon, terus dapat hasil tertulisnya hari ini. Kita harus jemput itu apa namanya, suratnya ke dokter. Jadi suamiku tadi balik lagi ke dokter untuk ambil bukti itu, dan dengan bukti itu nanti ditunjukkan ke TK kalau misalnya anakku minggu depan itu mau masuk normal lagi, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Jadi begitu ya, sebentar nanti kita lanjut lagi membicarakan soal lain. Oh iya, kalau yang itu tadi ya, yang kayak di depan tadi di awal video ini, kalau ada yang mau dikirim-kirim salam, silahkan kontak aku, DM aku. Dan juga kalau mungkin ada yang mau di promo-promo gitu ya usahanya, silahkan juga kontak-kontak aku. Ciao ciao.